balik lagi sama gue Anio Widianto dari PewDiePie 19. Oke, hari ini di episode kedua ya, episode kedua dari dua video yang gue upload kemarin yang tentang pembahasan tentang YouTube. Jadi kali ini kita akan mengupload suatu video yang dimana itu adalah yang biasa kita sebut konten. Nah, apa sih konten itu gitu loh? Konten adalah suatu ide pokok gagasan yang kita buat melalui media seperti handphone atau kamera atau apa dengan skrip atau tanpa skrip. Yang dimana konten ini akan ditonton oleh banyak warganet atau yang biasa kalian sebut subscriber yang haus akan informasi atau haus sesuatu yang ingin kalian bagi ke mereka. Nah, kenapa gue bilang ini adalah suatu hal yang harus kalian build dari diri sendiri? Kemarin gue udah bahas kan kenapa kalian harus ngupload konten yang original. Yang konten original maksudnya di sini adalah yang beritanya valid yang dibuat oleh kalian sendiri tanpa re-upload, tanpa mengambil hak cipta dari orang lain. Ya tentu dong, maksud gue ya kalau misalnya kalian harus bikin sendiri ya kenapa nggak kalian bikin sendiri. Beberapa belakangan kali ini gue sering lihat ada permasalahan dari pihak-pihak YouTuber yang baru-baru upload. Dia selalu bilang, bang konten gue selalu kena copyright, bang konten gue kok ada logo C-nya, bang kalau konten gue kok kena dismonetisasi. Ya itu adalah kesalahan kalian sendiri. Kenapa gue bilang kesalahan kalian sendiri? Yang pertama kan emang YouTube gak pernah boleh yang namanya bikin konten yang ada copyrightnya. Semisalnya boleh pun itu hasilnya akan terbagi dua antara kalian dan si pembuat si yang copyrightnya itu. Kalau gue pribadi gue nggak masalah karena itu hak mereka. Gue bikin konten pakai lagu yang gue suka dan itu kena copyright ya gue sadar gue salah gitu loh. Jadi intinya kalian harus bebas copyright dulu kalau mau bikin konten. Kita bikin berita yang valid dan yang sesuai sama passion kalian. Masalah subscriber suka atau tidak itu masalah belakangan, karena yang menilai konten itu baik atau jeleknya kan dari subscriber. Tapi kalau kalian harus bisa memilah dulu. Kalau misalnya dislike-nya lebih besar daripada like-nya, kalian harus tunda karena itu artinya itu udah nggak baik buat kalian. Berarti itu emang teguran buat kalian secara harus daripada subscriber. Jadi mereka menegur kalian untuk mohon jangan dilanjutkan, ini nggak baik buat kelangsungan hidup di warganet. Yang poin kedua adalah cara bikin video dan alatnya itu apa aja. Kalian simple banget untuk alat, kalian cuma butuh kamera. Kalian itu boleh pakai kamera DSLR atau kamera HP. Tapi kalau gue prefer gue selalu bikin pakai kamera HP. Karena apa? Yang pertama gue kalau pakai kamera HP itu lebih simple, lebih gampang dibawa kemana-mana, dan gue bisa bikin konten di mana aja yang gue mau, yang gue suka, dan apapun itu gue bisa lakuin dengan handphone gue sendiri. Tapi kalau untuk segi kualitas gue bakal milih DSLR karena DSLR adalah kamera yang resolusinya baik, yang bagus, yang lebih enak buat dipandang juga untuk para itu, dan FPS frame rate per secondnya itu bakal kenceng untuk khusus karena itu emang tool yang digunakan untuk membuat suatu video atau foto. Beda sama HP yang emang fungsinya multitasking dan banyak kekurangannya. Nah, sebelum kita upload konten itu biasanya kita apain dulu sih? Nggak mungkin kan kalian abis itu bikin konten abis itu langsung kalian upload dengan langsung ya udah gue bikin konten video hahaha abis itu kalian upload. Itu nggak bisa. Kalian harus melakukan yang namanya editing. Nah, editing itu bisa di mana aja. Oke, gue jelasin di sini. Editing bisa dilakukan di dua platform. Yang pertama di handphone, yang biasa gue pakai sih pakai tools KineMaster, karena kemarin gue ada yang bilang itu KineMaster, ternyata KineMaster. Dan yang kedua kalian bisa menggunakan PC Master. Yang kedua bisa kalian pakai Sony Vegas atau Adobe Premiere atau Adobe Premiere C++ Adobe Effect, After Effect ya kalau nggak salah ya. Mungkin itu yang buat tahapan yang lebih ke atas ya. Tapi untuk para pemula yang baru terjun ke dunia YouTube, kalian bisa pakai yang namanya KineMaster atau Filmora atau banyak situ editing di Android. Cuma yang paling lengkap untuk saat ini dan yang gue trusted dari dulu semenjak 2 tahun itu ya ini KineMaster, karena emang banyak toolnya, banyak menu editingnya, dan gampang dan simple. Dan di Playstore kalian bisa beli, kalian bisa cari di Google kalau misalnya emang kalian benar-benar nggak punya duit ya. Sekarang gue tanya kalian, tujuan kalian nge-YouTube itu apakah untuk sekedar untuk monetisasi saja atau apakah emang kalian punya tujuan lain? Kalian bikin konten nggak mungkin punya emang ada beberapa orang yang niatnya cuma bikin konten di YouTube emang cuma have fun, ada yang benar-benar untuk monetisasi, ada yang untuk mengisi waktu luang. Kita nggak tahu motif orang untuk mengupload video itu apa. Cuma kalau misalnya kalian mengharapkan pundi-pundi uang,
Ya gue mohon kalian emang harus benar-benar sabar. YouTube sekarang emang lagi punya rules yang keras-kerasnya. Kalian harus mencapai 1000 subscriber dan 4000 jam tayang tahu gue. Dan itu sangat memberatkan para konten kreator menurut gue. Dan makanya gue harus kasih tahu ini ke kalian. Kalian kalau misalnya nge-YouTube tuh jangan langsung fokus ke AdSense-nya. Walaupun kalian emang pengen benar-benar dapat penghasilan dari YouTube, itu jangan benar-benar fokus ke AdSense-nya. Apapun yang kalian punya, apapun yang kalian pengen, ya udah, kalau misalnya kalian punya konten ya upload aja. Kalian gak usah bikin konten yang viewers kalian mau, tapi bikinlah konten yang membuat viewers kalian mau menonton video kalian. Dalam artian kalian tuh bikin konten tuh gak dipaksa dan gak terpaksa dan tanpa ada dorongan dari siapapun ya. Ya kalian fokus sama diri kalian sendiri aja. Kita tuh di YouTube bikin konten buat subscriber yang ngeliat kita, bukan kita yang pengen dilihat subscriber gitu. Ngerti gak sih? Itu kebalik, itu udah paham yang salah menurut gua. Kita yang membuat konten, orang-orang yang menilai kita. Kalau misalnya orang-orang punya respect bagus sama konten kita, orang-orang punya respect bagus sama video kita, itu udah hal yang positif menurut gua. Nggak perlu view banyak, cuma ketika kalian emang udah disukai sama seseorang atau beberapa orang subscriber kalian dengan konten kalian yang bagus, yang kalian emang benar-benar niat, yang kalian emang benar-benar setulus hati niatnya bikin kontennya, itu mereka pada datang sendiri. Jujur gue nggak bohong, mereka melakukan itu pada gue selalu bikin konten yang nggak pernah di request sama mereka, dan mereka tetap nonton. Mereka nggak kemana-mana, mereka tetap nonton. Jadi kalian gak usah takut kehilangan subscriber atau apa. Makanya gue selalu tekenin sama kalian, kalau bikin konten itu yang benar-benar kalian suka. Jangan yang pernah kalian itu dituntut sama subscriber untuk membuat suatu konten. Itu akan menjadi sesuatu yang parah sih katanya. Kalau misalnya yang kalian suka tidak terpenuhi, untuk apa kalian itu? Itu kalian bukan nge-YouTube bukan karena emang kalian pengen, tapi karena kalian paksa seseorang gitu. Jadi yang penting dalam mengupload konten YouTube adalah kalian bikin thumbnail. Ya, thumbnail itu yang menurut gue penting banget untuk mengupload suatu video. Thumbnail adalah yang diputar sebelum gambar yang di-showin sebelum video kita dimulai. Itu bakal menarik orang-orang untuk menonton channel kita juga. Itu yang pertama. Dan yang kedua, kenapa sih thumbnail itu sangat penting ya? Thumbnail itu adalah daya tarik seseorang. Tapi jujur, gue nggak pernah pakai thumbnail. Walaupun pakai, gue cuma pakai thumbnail sederhana karena gue tahu viewers gue tahu isi konten gue kayak gimana. Jadi gue nggak terlalu mikirin thumbnail bagus-bagus karena mereka udah tahu gue kayak gimana ya. Balik lagi ke kalian. Kalau misalnya kalian pengen viewersnya tambah banyak, ya kalian bikin thumbnail semenarik mungkin. Kalau misalnya kalian viewers kalian sudah mengerti kalian, ya udah, untuk apa kalian bikin thumbnail yang secukupnya pun mereka udah itu. Walaupun emang dari YouTube sendiri emang disarankan untuk membuat thumbnail yang menarik gitu. Oke, mungkin segini aja tutorial dari gua untuk mengupload dan apa sih yang harus dipersiapin sebelum kita bikin video di YouTube. Sebelum mengupload konten yang dipersiapin apa aja. Ini adalah sedikit ilmu yang gue kasih ke kalian. Kalau misalnya ada pertanyaan yang kurang jelas, kalian bisa bertanya di bawah. Kalian bisa masukin komentar di atas. Apa yang harus gue bahas juga nanti juga gue bakal bikin listnya lagi. Kalau misalnya masih kurang paham juga, mungkin gue bakal bahas lagi di kolom komentar. So, thanks for watching this video. See you next time. Bye-bye. Jangan lupa subscribe guys.